Baik, di sini saya akan mengenalkan materi yang akan kami sampaikan pada hari ini. Nah, budaya perusahaan itu dapat didefinisikan sebagai nilai-nilai, asumsi, dan perangkat sosial yang menyatukan organisasi. Dalam hal bagaimana budaya perusahaan yang etis dapat menghasilkan perilaku etis yang diharapkan, karyawan dapat bertindak secara konsisten sesuai dengan norma-norma etika perusahaan. Nah, tujuannya adalah agar perusahaan itu memiliki budaya perusahaan yang kuat dan beretika yang dapat meningkatkan kemungkinan karyawan akan mematuhi norma-norma etika yang diinginkan. Lalu, apa saja elemen-elemen kunci yang diperlukan untuk mengembangkan dan mempertahankan budaya perusahaan yang beretika? Nah, di sini terdapat 3 elemen atau 3 pilar. Nah, yang pertama itu adanya seperangkat nilai etika inti yang ditanamkan di seluruh organisasi dalam kebijakan, proses, dan praktiknya. Lalu yang kedua itu ada pembentukan program etika formal, misalnya seperti kode etik, pelatihan, hotline, dan petugas etika. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, adanya kepemimpinan yang beretika secara terus-menerus yang tercermin dari dewan direksi, eksekutif, senior, serta manajer. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pilar yang pertama, yaitu pilar tentang mengenai nilai etika. Sebagian besar individu dan kelompok sosial yang beragam juga harus memiliki nilai etika sebagai prinsip yang sangat penting untuk mengarahkan atau mengevaluasi perilaku, tindakan, ataupun kebijakan. Nah, nilai-nilai etika tersebut terdiri dari dapat dipercaya, tanggung jawab, kepedulian, kewarganegaraan yang di sini dimaksud sebagai seperti mematuhi hukum, membantu masyarakat, serta yang lainnya, penghormatan terhadap HAM tentunya, lalu yang terakhir ada keadilan. Nah, semua perusahaan bisnis melalui manajemennya itu harus menanamkan nilai-nilai etika inti sebagai titik awal dalam membangun perusahaan yang beretika. Penanaman ini harus dilakukan dalam kebijakan, proses, serta praktiknya. Yang pertama ada kebijakan perusahaan. Prinsip-prinsip etika inti harus ditulis dengan jelas dalam kebijakan perusahaan. Kode etik perusahaan yang mencantumkan nilai-nilainya merupakan dokumen etika yang paling penting. Laporan tahunan, laporan akuntabilitas publik, ataupun laporan sosial perusahaan, semuanya itu harus mengandung nilai-nilai etika inti. Dan nilai-nilai tersebut harus ditunjukkan dengan jelas di halaman awal situs web perusahaan. Nah, hal ini perlu dilakukan untuk membangun perusahaan yang beretika. Kemudian ada proses. Nilai-nilai etika akan menjadi hidup apabila ditanamkan dan diobservasi ke dalam seluruh proses perusahaan. Nah, di sini ada 3 proses. Proses yang pertama adalah perekrutan. Dalam perekrutan, prinsip seperti kejujuran dan integritas dapat ditanamkan ke dalam berbagai cara, seperti melalui pengujian dan wawancara. Nah, perekrutan ini harus dianggap sebagai gerbang yang harus dilewati oleh calon karyawan terlebih dahulu sebelum kemampuan kinerja lainnya dari kandidat itu dipertimbangkan. Proses yang kedua adalah orientasi karyawan dan penilaian kerja. Pelatihan etika harus menjadi bagian dari proses ini. Proses-proses ini harus melibatkan pertimbangan perilaku karyawan sehubungan dengan nilai-nilai moral dan merupakan elemen penting dari budaya moral. Lalu yang ketiga itu ada nilai-nilai etika harus menjadi dasar pemilihan promosi, bukan hasil keuangan, karena hasil keuangan itu dapat berdampak negatif pada budaya etika perusahaan. Lalu yang ketiga itu ada praktik. Perusahaan secara eksplisit mengintegrasikan prinsip-prinsipnya ke dalam berbagai praktik, seperti pengambilan keputusan dan perilaku, survei terhadap karyawan dan pelanggan, meeting, dan upaya pelatihan tambahan yang harus menunjukkan prinsip-prinsip etika inti. Nah, sehingga
Praktik ini dapat membantu mempertahankan budaya perusahaan yang beretika. Oke, demikian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu program etika normal. Kebanyakan komentator setuju bahwa program etika yang formal dan komprehensif adalah hal yang penting diperlukan untuk membantu membangun dan memastikan budaya perusahaan yang etis, khususnya untuk organisasi yang lebih besar. Misalnya organisasi yang misalnya pedoman hukum federal AS untuk organisasi yang disahkan oleh Komisi Hukum AS pada tahun 1991 dapat diterapkan ketika hakim menghukum organisasi karena melanggar hukum federal AS. Next. Mengembangkan program etika. Kode etik. Sebuah perusahaan survei di Amerika Serikat menemukan bahwa 97% perusahaan dengan berbagai ukuran kini memiliki kode etik karyawan. Sebuah penelitian menemukan bahwa meskipun kode etik tidak selalu memengaruhi perilaku etis secara langsung, kode etik seringkali mengaruhi perilaku etis dengan beberapa cara tidak langsung. Secara keseluruhan, kode etik harus dianggap sebagai komponen penting dari program etika. Program pendaftaran dan penandatanganan. Agar kode etik tidak menjadi agar kode etik menjadi efektif, kode etik harus didistribusikan dan berlaku untuk semua orang di dalam perusahaan. Beberapa perusahaan melangkah lebih jauh dan merekomendasikan agar pemegang saham, agen perekrutan organisasi industri, pelanggan, dan pemasok juga harus menerima salinan kode etik. Sebuah survei di Amerika Serikat menemukan bahwa lebih dari separuh dari perusahaan yang menjadi responden memengaruhi semua karyawan untuk menandatangani kode etik setiap tahunnya. Next. Menerapkan program etika. Tanpa pelatihan etika yang memadai, kode etik tidak akan efektif dalam mempengaruhi perilaku. Untuk terlibat dalam pelatihan, perusahaan menggunakan beberapa metode termasuk ceramah, bermain peran, pelatihan online, video, dilema etis, atau kasus. Meskipun beberapa orang masih meragukan nilai pelatihan semacam itu, yang lain berpendapat bahwa pelatihan etika bisnis dapat meningkatkan perilaku etis. Dengan kata lain, tujuan utama dari pelatihan etika adalah untuk meningkatkan tingkat kompetensi dan meningkatkan kesadaran di antara para karyawan. Sebagai tahap pertama dalam proses pengambilan keputusan etika, pelatihan etika harus didasari pada pemeriksaan kasus-kasus. Sebaiknya diambil dari situasi nyata dan bahkan lebih baik lagi jika diambil dari pengalaman para peserta pelatihan. Mengelola program etika. Mengelola program etika ada tiga, yaitu menunjuk seorang administrator, menyiapkan mekanisme pelaporan dan penegakan hukum, pemantauan, auditor, revisi. Next. Kepemimpinan yang beretika. Selain menanamkan seperangkat nilai etika inti di seluruh organisasi dan membuat program etika formal, ada pilar ketiga dari budaya perusahaan yang beretika, yang pada akhirnya mungkin lebih penting daripada pilar-pilar lainnya, kepemimpinan yang beretika. Untuk memahami signifikannya, apa yang akan segera dilakukan jika dihadapkan pada situasi krisis. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Materi selanjutnya ada pertimbangan lain untuk mempertahankan budaya perusahaan yang etis. Nah, di sini
Mengembangkan dan mempertahankan budaya perusahaan yang etis merupakan langkah penting dalam meminimalkan kejahatan, korupsi, dan aktivitas tidak etis dalam organisasi. Namun, tantangan besar muncul terutama bagi organisasi multinasional besar dengan ribuan karyawan yang memiliki hubungan dan perspektif etika yang beragam. Akuisisi atau merger antar perusahaan dengan budaya etika yang berbeda juga menyulitkan upaya membangun norma etika yang konsisten. Perubahan manajemen puncak atau tekanan ekonomi yang keras juga dapat mengancam budaya etis perusahaan. Meskipun penting, mengukur keberhasilan budaya etis sering sulit karena standar etika tidak selalu terukur. Oleh karena itu, upaya untuk memelihara budaya etis harus didukung oleh berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah, karyawan, pelanggan, pemasok, kreditur, pemegang saham, organisasi non-pemerintah, akademisi, dan media. Dengan pendekatan multi cabang ini, semua pihak dapat bersama-sama menciptakan tekanan untuk perilaku yang etis dan hukum dalam organisasi. Next. Nah, di sini ada 3 elemen mendasar yang menjadi dasar perusahaan etis. Pertama, adanya serangkaian nilai etika inti. Ini mengacu pada nilai-nilai yang menjadi pijakan moral bagi seluruh organisasi. Nah, nilai-nilai ini mencerminkan prinsip-prinsip yang dipegang oleh perusahaan dalam setiap aspek kegiatan mereka. Misalnya tuh nilai-nilai seperti integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap orang lain bisa menjadi bagian dari nilai-nilai etika yang dianut oleh perusahaan. Nilai-nilai ini menjadi landasan bagi budaya perusahaan yang etis karena mereka memandu keputusan dan tindakan yang diambil oleh individu dalam organisasi. Nah, yang kedua ada pendirian penetapan program etika formal. Nah, ini mencakup pembentukan struktur formal yang didesain untuk mempromosikan perilaku etis di dalam perusahaan. Program etika formal dapat mencakup pembuatan kode etik, pelatihan etika, hotline pelaporan pelanggaran etika, dan penunjukan petugas etika. Nah, yang ketiga ada kehadiran etika yang berkelanjutan kepemimpinan. Nah, pentingnya kepemimpinan yang etis dalam memimpin perusahaan tidak bisa dilebih-lebihin. Kepemimpinan yang etis memberikan contoh yang kuat bagi seluruh organisasi dengan mengamalkan nilai-nilai etika inti dalam tindakan dan keputusan mereka sehari-hari. Nah, mereka memastikan bahwa budaya perusahaan yang etis menjadi prioritas dan diintegrasikan ke dalam semua tingkatan organisasi. Nah, kesimpulan dari bab ini, eh, bahwa untuk menciptakan lingkungan kerja yang beretika, organisasi perlu mengintegrasikan nilai-nilai etika ke dalam struktur, kebijakan, dan praktik mereka. Ini melibatkan pembentukan program etika formal seperti kode etik, pelatihan etika, hotline pelaporan, dan penunjukan petugas etika. Selain itu, kehadiran kepemimpinan yang etis dan berkelanjutan juga penting untuk memelihara budaya perusahaan yang etis. Dengan memiliki budaya etis yang kuat, organisasi juga dapat mengurangi tingkat aktivitas tidak etis, sehingga mengurangi kebutuhan untuk menghadapi dan menyelesaikan dilema etika secara teratur. Baik, di sini selanjutnya ada studi kasus yang berkesinambungan dengan materi kami pada hari ini. Nah, studi kasus penelitian Nur Hasanah 2022 di mana melibatkan menganalisis pengaruh etos kerja, budaya organisasi, dan beban kerja terhadap kinerja karyawan, menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan, dan menganalisis apakah kepuasan kerja merupakan variabel mediasi antara etos kerja, budaya organisasi, dan beban kerja terhadap PT Perkebunan Nusantara 4, Persero di Dolok Sinumba. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara langsung etos kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja, budaya organisasi, kepuasan kerja. Nah, budaya organisasi juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Kemudian beban kerja juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Etos kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Kinerja budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Beban kerja itu juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja.
kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Nah, secara tidak langsung, kepuasan kerja ini memediasi hubungan antara variabel etos kerja dan variabel kinerja. Secara tidak langsung juga, kepuasan kerja ini juga memediasi hubungan antara variabel budaya organisasi dengan variabel kinerja, dan yang terakhir, secara langsung, kepuasan kerja memediasi hubungan antara variabel beban dengan variabel kinerja. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, yeah, Bobby Valentino.